Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafidin Nur Rahmat dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas materi tentang peluang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peluang. Adapun beberapa materi tentang peluang. Yang pertama ada definisi peluang, dan yang kedua adalah komplement suatu kejadian, dan yang terakhir adalah frekuensi harapan. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi peluang. Nah, apakah itu peluang? Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Secara matematika, peluang bisa kita hitung, yaitu peluang terjadinya suatu kejadian A adalah dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian dan NA itu adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan terjadi, dan NS itu adalah banyaknya semua kemungkinan. Nah, rentang peluang di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang sama dengan dari 1. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Kita masuk penyelesaiannya. Sebuah dadu memiliki 6 sisi. Jadi, jika kalau dadu dilemparkan, maka bilangan yang mungkin akan muncul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kan yang ditanya peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Kita lihat dari 6 gambar dadu di sini, bilangan primanya yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, banyaknya kemungkinan atau banyaknya kejadian A itu adalah kejadian muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima. Lalu, NA adalah banyaknya bilangan prima tadi, yaitu bilangan 2, 3, dan 5. Maka NA-nya ada 3. Selanjutnya kita mencari NS, di mana NS itu banyaknya semua kemungkinan yang terjadi. Jika dadu dilemparkan, maka bilangan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya adalah 6. Selanjutnya kita mencari peluangnya dengan rumus PA sama dengan NA per NS, yang dimana NA tadi sudah kita ketahui adalah 3 dan NS itu adalah 6. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima yaitu 1 per 2. Oke, saya di sini akan mengerjakan contoh soal tentang peluang. 2 dadu dilemparkan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah dengan menyelesaikan soal ini menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan itu kita akan mencari NA. NA sama dengan banyak anggota dadu. Artinya dadu 1 ditambah dadu 2 yang berjumlah 10. Angka yang menunjukkan hasil 10 yaitu 6 dengan 4, 5 dengan 5, 4 dengan 6. Dengan ini banyak anggota ada 3. Maka NA sama dengan 3. NS sama dengan 2 dadu sama dengan 36. Maka peluang NA per NS yaitu 3 per 36 dengan disederhanakan 1 per 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal peluang. Banyaknya titik sampel pada pengambilan 2 kelereng sekaligus pada sebuah kantong yang terdapat 4 kelereng berbeda adalah. Penyelesaiannya, 4 kelereng bisa disebut dengan N dan 2 kelereng ini disebut dengan R. Kita memakai rumus kombinasi D, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N yang tadi adalah 4, berarti 4 faktorial per N dikurang R, berarti 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial per 4 kurang 2 adalah 2. 2 faktorial dikali
oleh 2 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial, 2 faktorial. Ini bisa kita bagikan. Ini habis. Ini sisanya 2. 2 kali 3 adalah 6. Jadi, banyaknya titik sampel pada pengambilan 2 kelereng sekaligus pada sebuah kantong yang terdapat 4 kelereng berbeda adalah 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluang. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Di sini kita mencari penyelesaiannya dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Di sini kita mencari NS-nya duluan. NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengapa NS dapat 6? Karena ruang sampel pada dadu terdapat 6 ruang sampel, maka NS-nya 6. Sekarang kita mencari NA-nya. NA sama dengan 1. Mengapa NA dapat 1? Karena titik sampel pada soal banyaknya kejadian adalah 1. Sekarang kita mencari P5 sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu komplement suatu kejadian, yang dimana komplement suatu kejadian A dinotasikan dengan A kombinasi atau A aksen adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Dapat kita sebut atau kejadian selain A atau kejadian peluang bukan A. Untuk peluang kejadian bukan A dinotasikan dengan PA aksen atau PA komplement, di mana PA aksen sama dengan 1 dikurang PA, atau kita pindahkan ruas menjadi PA sama dengan PA komplement sama dengan 1. Nah, kita memasuki contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge diambil 1 kartu. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. Penyelesaiannya, kita mencari NA-nya. NA itu adalah kejadian terambilnya kartu bridge, yaitu 4. Dan kita mencari NS-nya. NS-nya adalah dalam seperangkat kartu bridge, di dalam perangkat kartu bridge ada berapa kartu, yaitu 52. Maka PA sama dengan NA per NS. NA adalah 4 dan NS itu 52. Maka bisa kita sederhanakan yaitu 1 per 13. Nah, sementara di sini yang ditanya adalah peluang terambilnya bukan kartu king. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Maka 1 dikurang PA itu hasilnya adalah 1 per 13. Selanjutnya kita samakan penyebutnya 13 dikurang 1, maka hasilnya adalah 12 per 13. Maka peluang terambilnya bukan kartu king, yaitu 12 per 13. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal komplement suatu kejadian. Peluang seseorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Peluang diterimanya ialah 0,54. Peluang diterima 0,54. Jadi yang ditanya ini peluang tidak diterima. Jadi peluang komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi 1 dikurang 0,54. Jawabannya ialah 0,46. Ini saya akan menyelesaikan contoh soal komplement suatu kejadian. 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Yaitu A, kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. Maka A sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, dan 3,1. Maka NA 6. Kenapa 6? Karena jumlah keseluruhan dadu adalah 6. Maka NS sama dengan 6 pangkat 2. Kenapa 6 dipangkatkan 2? Karena 2 buah dadu dilemparkan bersama. Maka hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. PA sama dengan NA per NS. Hasil NA adalah 6.
hasil NS adalah 36. Maka 6/36 hasilnya sama dengan 1/6. Peluang kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4, yaitu PA komplement sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 1/6, maka hasilnya adalah 5/6. Di sini saya akan menjelaskan soal komplement suatu kejadian. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di Kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di Kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Nah, jadi penyelesaiannya, kejadian A sama dengan peluang tidak turun hujan, PA sama dengan 7/15. Kebalikan dari peluang tidak turun hujan adalah peluang turun hujan. Jadi peluang turun hujan ini adalah komplement. PA komplement sama dengan 1. 1 bisa juga menjadi 15/15. Jadi 1 dikurang 7/15 sama dengan 8/15. Jadi peluang harapan sama dengan FA komplement sama dengan 8/15. Jadi di bulan November ini ada 30 hari. Jadi 8/15 dikali 30 sama dengan 16. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A dinotasikan dengan FHA. Misalkan, pada suatu percobaan yang diulang sebanyak N kali dan peluang kejadian A adalah PA. Frekuensi kejadian A adalah FHA sama dengan PA dikali N. N itu adalah banyaknya percobaan. Kita masuk contoh soal. Dalam sebuah perlombaan memanah terdapat 200 peserta. Peluang seorang peserta untuk memanah tepat sasaran yaitu 0,65 adalah A. Peluang seorang peserta memanah tidak tepat sasaran. Yang kedua, jumlah peserta yang memanah tepat sasaran. Kita masuk ke penyelesaian. Misalkan A. Kejadian tepat sasaran. Selanjutnya kita mencari PA. PA-nya itu 0,65 dan N-nya itu banyaknya peserta 200. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu peluang seorang peserta memanah tidak tepat sasaran. PA komplement sama dengan 1 kurang PA. Maka 1 kurang PA-nya tadi yaitu 0,65. Maka hasilnya adalah 0,35. Oke, kita masuk pertanyaan kedua, yaitu jumlah peserta yang memanah tepat sasaran. Berarti di sini yang ditanya adalah frekuensi harapannya. Maka FHA sama dengan PA dikali N, yaitu banyaknya peserta. PA-nya tadi yaitu 0,65 dan N-nya adalah 200. Maka hasilnya adalah 130. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, jumlah peserta yang memanah tepat sasaran adalah 130. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal frekuensi harapan, yaitu 3 buah logam berisi gambar dan angka dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya tiga-tiganya angka. Yaitu di sini diketahui 3 buah uang logam, lalu dilempar sebanyak 80 kali, yaitu sama dengan N. Jadi N-nya yaitu 80 kali. Lalu kita mencari S. S-nya itu kan uang logam itu berisikan gambar dan angka. Jadi S-nya yaitu angka. Lalu angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar. Ada gambar, gambar, angka. Gambar, angka. Dan yang terakhir gambar, angka, gambar. Kemudian mencari NS. NS-nya itu dicari dari S. Di sini S-nya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya yaitu 8. Lalu mencari PA. A-nya di sini terdapat 1. Bisa disebut N per NS. A-nya di sini terdapat 1. Jadi NA yaitu 1, NS-nya 8. Jadi 1/8. Lalu ditanya FH. Di sini menggunakan rumus FH P A
dikali N. PA-nya yaitu 1/8, N-nya 80. 1/8 kali 80 bisa disederhanakan, yaitu 80 bagi 8 sama dengan 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi FH-nya sama dengan 10. Saya di sini akan membahas contoh soal frekuensi harapan. Pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 240 kali, secara bersama-sama tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka. Kita harus mencari peluangnya dulu. Kita mencari munculnya satu angka dari 3 keping. Misalnya angkanya 1, gambarnya 2, atau gambarnya 2, angkanya 1, atau gambarnya 1, angkanya 1, gambarnya 1. Di sini cuma ada 3, jadi di sini kita tulis 3. Uang sampelnya 8. Dari mana sih uang sampel ini? Satu uang logam ada 2 sisi. Jadi 2 di sini kan ada 3 keping uang logam, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini dia 8. Terus kita cari frekuensi harapannya. Jadi kita coba masukin uangnya, terus dikali 240 kali. Di sini kita bagi 8 jadi 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nolnya ini kita taruh di sini, jadi 90 kali dia dilemparkan. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Kartika Jaya.